Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia dan penuh berkah ini kita bisa sama-sama kembali bermuajahah duduk bersama Ustadz kita Ustadz Ahmad Jailani untuk mendengarkan majelis ilmu dari Ustadz kita. Karena kita mulai kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, insya Allah ada yang spesial Ustaz. Nanti untuk satu orang penanya dan satu orang yang bisa menjawab, hadiahnya akan langsung disedekahkan untuk Palestina. Insya Allah. Allah Akbar. Masya Allah. Baik, Barakallah. Ustaz, kepada Ustaz waktu dan tempat kami persilakan. Kalau dapat bermaskur. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamul muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dhalla wa azilla aw zalla wa adlima wa udlama aw ajhala yujhala alayya. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin wa ansur mustad'afina wal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansurna muslimin ikhwanana muslimin fi Filistin wa fi Gaza. Birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Hifatus Sholih ini dan alhamdulillah sudah mau di bab terakhir ya, bab akhir. Sekarang kita lanjutkan di bab ke-19 ya, tentang bacaan tasyahud. Ya, terakhir kita sudah membahas tentang bab tasyahud atau duduk tasyahud, yaitu duduk akhir ya. Duduk akhir, duduk tawaruk ya. Bisa duduk tawaruk ya, atau juga eh, bisa juga duduk dengan iftirash ya, bagi orang yang memang tidak mampu untuk duduk tawaruk. Dan sekarang kita masuk di bab bacaan tasyahud. Ya. Nah, untuk bacaan tasyahud ini ada beberapa bacaan yang diriwayatkan oleh Nabi. Ya. Misalkan yang pertama bacaan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini adalah bacaan yang pertama. Ini berdasarkan riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tasyahhud kama yu'allimuna surah minal Qur'an." Ya, jadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yu'allimuna tasyahhud, mengajarkan kita tasyahud kama yu'allimuna sebagaimana beliau mengajari kita as-surah ya, mengajarkan surat dalam Al-Qur'an, minal Al-Qur'an dari Al-Qur'an. Fakana yaqulu, maka beliau berkata atau membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ini bacaan tasyahud yang pertama ya, berdasarkan riwayat Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab As-Salat. Nah, yang kedua membaca at-tahiyatu lillah wassalawatu at-thayyibat. Ya. Nah, ini kan ada at-thayyibat sih. Bacaannya at-tahiyatu lillahi wassalawatu at-thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini bacaan ini berasal dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang meriwayatkan kunna idza shallaina khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam qulna assalamu ala jibril wa mikail assalamu ala fulanin wa fulanin faltafata ilaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innallaha huwas salamu fa idza shalla ahadukum falyaqul at-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa thayyibat.
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Fa innakum idza qultumuha asabat kulla 'abdin lillahi sholihin wa fis samai wal ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini riwayat dari Abdullah bin Mas'ud yang menunjukkan membaca tahiyat itu tadi dengan model yang kedua, gitu ya. Nah, yang ketiga model bacaan at-tahiyyatu thayyibatus salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini bacaan ini berdasarkan riwayat Abu Musa al-Asy'ari ya radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, wa idza kana 'indal qa'dati falyakun min qaumi ahadikum at-tahiyyatu sampai akhirnya tadi ya. Jadi ketika sudah berada dalam duduk, maka hendaknya termasuk bacaan salah seorang kalian adalah membaca at-tahiyyatu at-thayyibatu as-shalawatu lillah. Ya. Ini model bacaan redaksi bacaan yang ketiga berdasarkan riwayat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kemudian riwayat yang keempat itu membaca at-tahiyyatu bismillahi wa billahi at-tahiyyatu lillahi wassalawatu wathayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As'alullaha al-jannata wa a'udzu bihi minan nar. Ini bacaan yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu ya. Ini berdasarkan hadis riwayat Al-Baihaqi ya, Kitabus Shalah. Yang tadi dari Abu Musa al-Asy'ari riwayat hadis riwayat Muslim dalam kitab As-Shalah. Nah, jadi riwayatnya bagaimana karena Rasulullah SAW yu'allimuna at-tasyahhud ya. Rasulullah telah mengajari kita baca tasyahud, baca yang tadi itu. Bismillahi wa billahi at-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa thayyibat. Dan seterusnya ya. Kemudian yang kelima, ini redaksi bacaan tasyahud yang kelima. Yaitu bacaannya bismillahi wa billahi at-tahiyyatu lillahi wa salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As'alullaha al-jannata wa a'udzu bihi minan nar. Ini mirip-mirip dengan bacaan yang keempat. Nah, ini juga berdasarkan riwayat Jabir radhiyallahu anhu ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bismillahi wa billahi dan seterusnya. Tab ini berarti ada 5 redaksi yang tidak terlalu berbeda ya. Sedikit-sedikit perbedaannya itu bacaan at-tahiyyat atau bacaan tasyahud. Catatan penulis kitab ini menurut beliau, di antara para sahabat yang memulai tasyahud dengan bismillah adalah Sayyidina Umar. Ya. Dan bahkan Sayyidina Ali juga sebelum tasyahud itu membaca bismillah. Bismillahi khairul asma ismullah. Ya, membaca bismillah. Ya. Sementara Ibnu Mas'ud meriwayatkan suatu ketika dia mendengar seorang dalam tasyahud membaca bismillah. Maka beliau berkata ini ditujukan untuk makanan. Sedangkan dari kalangan tabi'in juga terdapat nama Sa'id bin Jubair. Nah, di tasyahud itu kan ada yang membaca langsung at-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah tanpa baca bismillah dulu kan. Nah, ini para sahabat ada yang mencontohkan baca bismillah. Bismillahi ya, bismillahi wa billahi at-tahiyyatu baru. Bismillahi wa billahi at-tahiyyatu lillahi wa salawatu lillah. Ya, dengan bacaan-bacaan yang tadi model tadi yang berbeda-beda ya. Nah, lalu kita pakai yang mana? Kita pakai yang mana saja. Ya, semuanya marwi, semuanya itu pernah dilakukan Nabi dan ada riwayat. Ya, jadi tidak usah ragu, kita bisa pakai semua. Bahkan di kitab di pembahasan sebelumnya boleh saja kita menggabungkan semua bacaan, ya, semua bacaan yang diriwayatkan dalam satu bacaan. Ya, dan biasanya kita suka komplit ya. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gitu kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Nah, nanti setelahnya baru baca salawat. Ini bacaan bab bacaan tasyahud. Jadi kita boleh yang
Yang kedua adalah bacaan sholawat. Nah, setelah baca tasyahud, kita baca sholawat. Nah, bacaan sholawat pun itu ada ragam. Ada beberapa model bacaan sholawat. Ya. Yang pertama minimal membaca Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya. Jadi paling minimal baca sholawat itu tadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, ini berdasarkan hadis riwayat Musa bin Talhah radhiyallahu anhu. Ya, beliau meriwayatkan sa'altu Zaid bin Kharijah, ya, qala ana sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala sallu alayya wajtahidu fid du'ai wa qulu Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya. Jadi Musa bin Talha bertanya kepada Zaid bin Kharijah, ya. Dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah lalu bersabda, bersalawatlah kepadaku dan seriuslah dalam berdoa dan ucapkanlah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini bacaan minimal. Nah, sedangkan yang sering diamalkan oleh masyarakat umum, ya, merupakan rangkuman dari beberapa riwayat. Ini boleh diperbolehkan oleh Imam An-Nawawi. Ya, sebagaimana tadi bacaan tahiyat digabungkan beberapa bacaan, itu boleh-boleh saja menurut Imam Nawawi. Nah, di antara riwayat yang membahas sholawat itu, di antaranya ini yang sering kita baca. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa alihi Ibrahim. Wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Innaka fil alamin innaka hamidun majid. Nah, ini juga yang sering kita baca. Ini berdasarkan riwayat Ka'ab bin Ajjah, ya, seorang sahabat radhiyallahu anhu yang bernama Ka'ab bin Ajjah. Ya, bacanya tadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad dan seterusnya. Ya. Nah, lalu bagaimana bacaan Sayyidina? Nah, ini yang sering kita perdebatkan, ya. Apakah boleh membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad? Gitu ya. Nah, terkait dengan hal itu terdapat dua pendapat. Ya. Pendapat pertama itu berpegang kepada para ulama hadis. Ya, ahli hadis itu berpegang kepada hadis sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya, berselawatlah kalian atau sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, karena berpatokan pada hadis inilah, ya, para ulama hadis ini, ya, itu mencontoh apa bacaan apapun yang dicontohkan oleh Nabi, ya, gitu. Kenapa? Karena kita masalah sholat itu kan tauqifi. Tauqifi itu tidak ada ilat. Kita terima bagaimana Nabi mengajarkan. Nah, karena Nabi itu tidak mencontohkan menambahkan Sayyidina, ya, di Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, berdasarkan ulama hadis, maka ya udah bacaan salatnya pun gitu juga. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tidak perlu pakai Sayyidina. Kenapa? Karena Nabi tidak mencontohkan tambah Sayyidina di situ ketika sholat. Ya, Nabi tidak menambah kalimat Sayyidina. Ya, Nabi hanya mencontohkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka kita pun ketika sholat bacalah itu, tidak perlu tambah Sayyidina. Nah, ini pendapat yang pertama, mengikuti pendapat ilmu atau ulama hadis. Ya, mengikuti hadis sallu kama ra'aitumuni sholli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Gitu. Nah, Al-Fakir sendiri, saya sendiri lebih cenderung kepada yang ini. Ketika sholat, sholawatnya ya baca apa yang dibaca oleh Nabi. Gitu. Karena sholat itu kan tauqifi. Yang kita mengikuti apa yang Rasulullah lakukan. Ya, yang mana model riwayat yang mana ya terserah kita. Ya, terserah kita berpatokan ke yang mana atau terserah imam mazhab mana yang berpatokan ke mana. Ya, kita hanya mengikuti mazhab A misalnya. Ya. Jadi begitu. Nah, tapi pendapat yang kedua, ini ada pendapat kedua. Bapak kita harus tahu pendapat kedua, ya. Ini ulama tasawuf dan ahli adab, ya. Mereka memilih menambah bacaan Sayyidina dalam sholat karena berangkat dari perasaan hormat yang tinggi terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Mereka beranggapan atau berpendapat bahwa suatu saat melaksanakan adab lebih utama daripada melaksanakan perintah. Hal ini dikiaskan kepada apa yang telah dilakukan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika belum menjadi imam menggantikan Rasulullah yang sedang sakit. Pada saat sedang berlangsungnya sholat, Rasulullah SAW datang dan memerintahkan Abu Bakar untuk tetap menjadi imam. Namun Abu Bakar mundur tidak melaksanakan perintah karena rasa hormatnya kepada Rasulullah. Gitu. Jadi sandarannya itu adalah karena Abu Bakar sendiri bukan melanggar perintah Nabi, seolah-olah seperti melanggar perintah Nabi untuk tidak jadi imam, ya untuk menghormati Nabi, ya yang waktu itu datang. Jadi awalnya kan Nabi belum datang tuh, ya karena belum datang, kemudian Abu Bakar As-Siddiq jadi maju tuh ke depan. Ketika maju ke depan, ya datang Nabi, maka kemudian Rasul memerintahkan Abu Bakar untuk tetap menjadi imam. Tapi Abu Bakar malah mundur, tidak mau. Dihormati Nabi, gitu, menghormati Nabi. Nah itu yang menjadikan landasan kenapa kemudian ada yang membaca atau menambahkan kalimat Sayyidina. Nah, di mana periwayat hadis itu diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin an yusalli bin nasi fi maradihi fa kana yusalli bihim. Qala Urwatu fa wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nafsihi khiffatan fa kharaja fa idza Abu Bakrin ya ummun nasa falamma ra'ahu Abu Bakrin istakhara fa asyara ilaihi an kama anta fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza Abi Bakrin ila janbihi fa kana Abu Bakrin yusalli bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wan nasu yusalluna bi salati Abi Bakrin. Gitu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sakit kerasnya memerintahkan Abu Bakar agar salat dengan orang banyak. Maka Abu Bakar pun sholat dengan mereka. Ya. Urwah bin Zubair, keponakan Aisyah berkata, lalu Rasulullah mendapati dirinya ringan, sehingga beliau pun keluar saat Abu Bakar sedang menjadi imam orang banyak. Maka ketika Abu Bakar melihat beliau, ia pun mundur. Rasulullah lalu memberi isyarat agar Abu Bakar tetap seperti semula. Ya, Rasulullah SAW lalu duduk lurus di samping Abu Bakar, maka Abu Bakar lalu mengikuti salatnya Rasulullah dan orang-orang mengikuti salatnya Abu Bakar. Nah, jadi ini apa namanya? Dalil argumentasi yang memiliki pandangan ditambah kalimat Sayyidina, ya Sayyidina Muhammad ketika baca sholawat di tasyahud akhir. Nah, Rasulullah lalu bersabda, sebentar, ya, tip. Nah, ada hadis, ya, ada hadis yang berbunyi la tusawiduni fis shalah, la tusayyiduni fis shalah, ya. Jadi janganlah, ya, tusayyiduni, ya, fis shalah. Maknanya sebenarnya adalah aslalahu, ya. Hadis ini tidak ada sumbernya, ya. Tidak ada sumbernya. Jadi hadis ini dibuat-buat, ya. Jadi ada kalimat la tusawwiduni fi sholat atau la tusayyiduni fi sholat. Jangan mengucapkan kalimat sayyiduni dalam sholat. Ya. Ini memang ada yang mengatakan begitu, tapi hadis ini ternyata tidak ada. Tidak ada sumber yang jelas. Menurut ahli hadis, kalimat la tusayyiduni fi sholat. Ya, jangan menambahkan kalimat sayyidi, ya, dalam sholat. Nah, jadi penulis kitab ini menambahkan catatan. Yang pertama, mengenai bacaan sholawat dalam sholat, terdapat ikhtilaf dalam hal wajib dan tidaknya. Ya, Imam Syafi'i mewajibkan membaca sholawat. Ya, sholawat itu apa namanya? Sholawat setelah baca tasyahud. Nah, yang kedua, pengertian tasyahud ialah bacaan tahiyat tadi sampai bacaan syahadat. Sedangkan bacaan sholawat tambahan setelah bacaan tasyahud selesai. Ya. Nah, yang ketiga, dalam mengikuti bacaan dalam sholat, sebaiknya kita amalkan sesuai dengan apa yang disebut dalam teks riwayat dalam rangka menjaga lafaz kenabian. Gitu ya, termasuk ya. Jadi penulis ini pun, kitab ini merekomendasikan kalau dalam sholat, ya dalam sholat nih, bacaan kita harus sesuai dengan apa yang disebutkan Nabi. Kalau tidak ada kalimat Sayyidina, ya sudah nggak usah pakai Sayyidina. Gitu. Tapi kalau di luar sholat, maka ahsan sebagai penghormatan kita kepada Nabi, boleh ditambahkan Sayyidina. Misalkan seperti sekarang ya,
pembukaan, mukadimah ketika berbicara di depan. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena salawat ya di luar bacaan sholat itu yang penghormatan boleh ditambahkan. Gitu. Tapi ketika dalam sholat itu tidak diperkenankan ditambah dengan kalimat apapun, termasuk menambahkan kalimat Sayyidina Muhammad. Ya, Allah alam bisawab. Baik, itu bacaan salawat. Lalu setelah salawat itu kan ada doa ya, doa sebelum salam. Ya, sebelum salam itu ada beberapa bacaan doa. Ya, yang pertama itu riwayat Abdullah bin Mas'ud. Ya, bahwa Nabi bersabda, "Tsumma yatakhayyaru minad du'ai a'jabahu ilaihi fayad." Ya, kemudian ia memilih doa yang paling disukai lalu ia berdoa. Jadi boleh membaca doa menurut pilihannya masing-masing setelah bacaan tasyahud. Ya, boleh. Ini berdasarkan hadis tadi Abdullah bin Mas'ud. Summa yatakhayyaru minad du'ai a'jabahu ilaihi fayad. Yang kedua, bacaan doa yang masyhur yang diajarkan oleh Rasulullah saat tasyahud ada juga. Ya. Misalkan yang pertama doa memohon perlindungan dari 4 hal. Ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati. Ya, ini doa ya yang dicontohkan oleh Nabi setelah selesai tasyahud. Ya. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annahu kana yaqulu ba'da tasyahud, bahwasanya Nabi membaca doa ini setelah tasyahud. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr dan seterusnya. Ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, ya Abu Daud ya dalam kitab As-Shalah. Nah, juga bisa membaca doa yang kedua. Ya, ini doa untuk keteguhan hati. Boleh, boleh. Ini dicontohkan oleh Nabi. Berdasarkan riwayat Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Ya, beliau meriwayatkan sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ya, idza kana zannasu dzahaba wal fiddata faqnizu haulail kalimat. Ya, ketika manusia menumpuk menyimpan emas dan perak, maka simpanlah kalimat-kalimat ini. Ini untuk meneguhkan hati agar hati tidak condong, tidak was-was ya. Was-was karena takut hartanya hilang. Ya, apa doanya? Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusdi wa as'aluka syukra ni'matika wa as'aluka husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa as'aluka lisanan shadiqan wa as'aluna min khairi ma ta'lamu wa a'udzu bika min syarri ma ta'lamu wa astaghfiruka lima ta'lamu innaka anta 'alamul ghuyub. Ya. Doanya mantap ini, bagus ya. Jadi ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ya keteguhan dalam urusan ya, as-sabata fil amri, tekad bulat dalam kebenaran, wal azimata ala rusdi, wa as'aluka syukra ni'matik, dan memohon kepadamu bisa mensyukuri nikmatmu ya, wa as'aluka husna ibadatik, memohon kepadamu untuk kebaikan ibadah ya, kepadamu, wa as'aluka qalban salima, ya aku mohon kepadamu hati yang selamat dari penyakit hati. Was'aluka lisanan shadiqa, aku meminta kepadamu lisan yang selalu jujur, selalu benar, ya. Was'aluka min khairi ma ta'lamu, ya, dan aku minta segala macam kebaikan ya dari apa yang kau ketahui tentang kebaikan. Jadi semua yang baik-baik diminta oleh kita. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam, dan kita berlindung dari segala keburukan yang pasti Allah ketahui. Wastaghfiruka lima ta'lam, dan aku memohon kepadamu mohon ampun ya terhadap apa yang engkau ketahui terkait dengan dosa-dosa kita ya. Innaka anta 'alamul ghuyub, sesungguhnya engkau maha mengetahui segala hal yang gaib. Insyaallah ini doanya bagus ini ya. Bisa kita baca doa setelah tasyahud atau juga di doa-doa setelah sholat. Kemudian Asim bin Kulaib ini meriwayatkan dari ayahnya dari kakek. Dakhaltul masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholati wadi'an
Yadahul yumna ala fakhidhihi al-yumna yushiru bis sababati wa huwa yaqulu ya musabbital qulub sabit qalbi ala dinik. Ya. Bisa juga dengan kalimat yang pendek, doa pendek, ya musabbital qulub sabit qalbi ala dinik. Ya, bisa juga dengan doa yang pendek ini. Lalu tambahan ya, doa memohon ampunan dan rahmat. Boleh juga ya. Dengan doa ini doa yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Alimni du'aan a'udzu bihi fi sholati." Ya Allah Rasulullah, ajarkan aku ya satu doa yang aku akan minta di salatku. Ya. Maka Nabi memberikan doa, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya. Allahumma inni dzalamtu nafsi, ya. Ya Allah, sesungguhnya aku menganiaya diri aku sendiri. Ya. Wala dzulman katsira, dengan seringkali berbuat zalim. Ya. Kita itu kan kadang-kadang zalim sama diri sendiri ya. Sudah lelah, sudah letih dipaksain gitu ya. Nah, itu zalim. Ya. Lapar ya, nggak makan puasa enggak, tapi kita lapar. Kemudian kita enggak makan, nahan makan. Ya makanlah. Ya. Ya, kita diminta perintah Allah kan kita menikmati rezekinya Allah. Ya. Jalan-jalan, boleh nggak jalan-jalan? Ya, jalan-jalan enggak apa-apa. Travel ya. Menikmati keindahan ciptaan Allah, kemana gitu. Selain menikmati indahnya alam, juga menjalin sila ukhuwah dengan saudara-saudara kita mungkin di luar sana. Ya. Boleh kok kalau kita ada rezeki. Makanya kalau ada rezeki jangan apa di jangan ditimbun ya, jangan ditimbun. Kanzu itu kan tidak boleh, menimbun harta itu tidak boleh. Ya. Menabung pun kalau tanpa tujuan itu tidak boleh. Ya, justru Islam itu semangatnya itu bukan semangat untuk menabung, semangat berbagi. Gitu. Kalaupun ditabung karena ada tujuan, misalkan untuk sekolah, ya. Nah, tapi kalau menyimpan tanpa tujuan itu tidak boleh. Namanya kanzul mal, menimbun harta itu tidak boleh. Ya. Nah, apalagi misalkan hartanya harus diperhatikan ya, jangan sampai kemudian kita nggak sadar bahwa ada zakat di dalamnya. Ya. Sekarang ini kan nisabnya zakat itu ada yang mengukur dengan emas, ada yang mengukur dengan dirham. Nah, ada ulama yang dapat informasi terbaru, sekarang ini ngukur zakat itu bukan dengan emas, tapi dengan dirham. Karena para Rasulullah pun pernah juga mengukur zakat dengan dirham. Ya, kalau dengan dirham itu sekitar berapa kemarin gitu ya? Pokoknya rupiahnya itu seingat Ana 13 juta itu sudah bisa zakat. Nah, bagus kan menjadi muzak. Kalau dengan emas yang hitungannya 50 jutaan. Kalau sudah 50 jutaan, 57 juta itu sudah harus dizakati harta kita ya. Sudah mencapai nisab, takarannya demikian, plus juga sudah setahun ngendap. Misalkan duit 57 juta itu ngendap, atau 13 juta itu ngendap, nggak kemana-mana. Malah bertambah. Di tahun misalkan tanggal 10 ya, tanggal 20 September kemarin, 20 Oktober 2022 itu kita punya uang 57 juta. Nah, 20 Oktober hari ini, tahun ini, 57 juta bahkan lebih. Nah, itu sudah harus wajib dizakati. Ya, zakatnya kecil kok, 2,5%. Ya, 2,5% itu bisa dizakat. Nah, untuk makin berkah harta kita. Kemudian juga dengan doa yang lain, doa ke-6, doa perlindungan dari dosa dan hutang. Nah, ini dia, cukup banyak hutang ya. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tami wal maghram. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon perlindungan kepadamu dari dosa dan hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tami wal maghram. Nah, doa ini diajarkan atau diriwayatkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi shalah. Ya, bahwa Nabi pernah membaca doa ketika salat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri
wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Faqala qail ma aktsara ma tasta'idu minal maghram. Faqala inna rajula idza gharima haddasa fakadzaba wa ada fa akhlafa. Jadi sesungguhnya Rasulullah biasa berdoa dalam sholat, tadi baca doanya. Ya, maka seseorang bertanya, mengapa seringkali engkau memohon perlindungan dari hutang? Nah, Nabi berkata, sesungguhnya jika seseorang berhutang, ia bicara maka bohong. Orang berhutang itu kalau ngomong suka bohong. Kalau janji ia suka ingkar. Ya ntar besok dibayar, bayar. Ternyata memang begitulah ya ciri-ciri orang yang berhutang. Kalau ditagih, lebih galakan dia dibanding yang menghutangi. Gitu ya, itu dia ya. Memang dari dulu begitu ternyata ya. Nah itu doanya ada tuh ya, biar kita terlepas dari dosa dan hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghdab. Nah doa-doa ini boleh kita baca selepas tasyahud ya. Selepas tasyahud itu kan dari at-tahiyat sampai baca syahadat. Nah lalu baca doa ini, pilih di antara doa-doa ini atau bisa semuanya. Setelah itu baru baca sholawat. Setelah sholawat baru baca salam. Nah, barulah bab terakhir itu bab salam ya. Insya Allah mungkin kita akan bahas di pekan yang akan datang karena ini lumayan baca juga panjang juga. Kita bahas bab terakhir tentang salam dan doa setelah sholat. Ya, doa apa saja yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk kita baca selepas sholat. Atau zikir ba'da sholat. Ya, nah itu dua bab terakhir. Insya Allah kita bahas di pekan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Silakan mungkin dari teman-teman ada yang bertanya atau menyampaikan sesuatu. Tafadhol. Terima kasih Ustadz atas pemaparan materi pada kesempatan siang hari ini. Silakan untuk teman-teman, Bapak dan Ibu semua untuk bertanya. Eh, Bisa langsung di chat di kolom komentar atau open mic karena kita sudah sampai di sesi tanya jawab. Silakan. Oh, nanti soal doanya akan kita share ya. Ada beberapa doa kita share. Baik, Ustadz. Doa untuk keteguhan. Izin bertanya Mas, Ustaz. Nah, Fadhol. Oke, Ustaz. Ini agak sedikit curhat nih, Ustaz. Kan sebetulnya kan ini kan kalau anak kan dari kecil gitu ya, Ustaz ya. Untuk doa tahiyat akhir itu selalu menggunakan Sayyidina, kan seperti itu, Ustaz. Nah, tadi kan menurut apa yang disampaikan oleh Ustaz, itu kan selalu kamar itu munsoli berdasarkan hadis Nabi tersebut yang memang lebih dianjurkan kemudian untuk tidak menggunakan sayyidina gitu ya Ustaz. Nah, uh, kalau umpamanya kita yang terbiasa menggunakan sayyidina ini derajat larangannya kan tadi dilarang untuk kemudian menggunakan sayyidina ketika dalam bacaan sholat gitu ya. Nah, itu derajatnya seperti apa, Ustaz? Apakah itu kemudian sampai pada derajat yang mempengaruhi kualitas sholat kita atau seperti apa begitu, Ustaz? Karena kadang-kadang eh, sudah refleks gitu, Ustaz. Refleks seperti itu, Ustaz. Oke. Ya, baik. Bagi kita yang mungkin mengamalkan baca Sayyidina, itulah pentingnya kita belajar. Belajar, kita sudah tahu mana yang lebih baik, apakah pakai Sayyidina atau tidak. Saran Al-Fakir sih kalau sudah tahu kita rubah saja. Kita mencoba belajar untuk merubah bacaan kita ya. Dari yang awalnya sering baca Sayyidina, kemudian diganti dengan tidak menggunakan Sayyidina. Ya, ini karena berdasarkan hadis tadi ya, selalu kama ra'aitum sholli, kemudian tentang tabiat sholat sendiri bahwa sholat itu hukumnya tauqifi ya. Tauqifi itu ya terima apa adanya dari Nabi, gitu kan. Ini lebih kepada tatabu ya. Tatabu itu kan ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kita juga mengamalkan ayat Al-Quran kan, wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nakum tahu gitu kan.
Nah, maka coba aja kita sudah mulai coba ya, tidak lagi menggunakan Sayyidina. Itu lebih asal. Nah, lalu bagaimana kalau selama ini pakai Sayyidina? Ya, kalau kita mengambil pendapat para ahli tasawuf, ya sah-sah saja. Ya. Karena memang bacaan sholawat itu apa namanya termasuk sunnah ya. Bacaan sholawat itu termasuk sunnah ya. Untuk kita baca di akhir sholat. Artinya derajatnya tidak sampai kemudian membatalkan sholat. Tetapi tentu kan kita tidak ingin mendapatkan pahala sholat yang kurang sempurna ya. Kita ingin mendapatkan sebaik-baik ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu cara agar sholat kita diterima oleh Allah itu kan mendapatkan kesempurnaan sholat, ibadah sholat itu kan dengan ittiba kepada Nabi Muhammad SAW gitu ya. Mudah-mudahan dengan tahunya kita seperti ini ya dicoba aja dirubah gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya insya Allah karena kita mungkin belum tahu, dari kecil kita juga belajar seperti itu, ya tidak apa-apa ya. Namanya juga kan orang tidak tahu. Orang tidak tahu itu kan sebenarnya selama dia mengamalkan dengan keimanan, gitu loh, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala. Namun dia akan dihisab karena ketidaktahuannya itu saja. Ya, kenapa dia tidak tahu, tidak belajar, kan? Nah, belajar itu kan hukumnya wajib. Ya, mencari tahu ilmunya sebelum beramal itu kan hukumnya wajib. Ya, makanya kan setan itu kan sangat takut sama orang yang beribadah dengan ilmu dibandingkan beribadah tanpa ilmu. Nah, sekarang kita sudah tahu ilmunya tuh, insya Allah setan makin takut sama kita ya. Bukan malah kita takut sama setan sekarang. Karena kan sudah dari awal kita belajar sholat kaifatus sholat itu kan masya Allah ya. Kita disodorkan dengan beberapa riwayat. Ya, kalau kita ingin mengikuti kitab ini ya silakan. Berarti kan kita sholatnya seperti sholat seorang muqallid muttabi. Seorang yang muqallid muttabi itu orang yang taklid sholatnya tapi dengan tahu dalilnya. Itu muqallid muttabi. Kalaupun kita misalkan, enggak Ustaz, saya pengen tetap mengikuti pendapat imam mazhab saya, Imam Syafi'i, ya silakan. Ya, berarti dia namanya muqallid am, seorang muqallid awam gitu. Dia mengikuti pendapat yang Imam Syafi'i, ya, tidak mesti harus tahu dalilnya. Yang penting itu pendapat Imam Syafi'i. Nah, cuma pertanyaannya itu, bagaimana kita bisa memastikan bahwa pendapat yang kita ikuti itu adalah pendapat Imam Syafi'i? Kan begitu. Berarti tetap aja harus ngaji. Ya ngaji. Atau minimal paling rendah sekali adalah kita mengikuti guru kita, guru ngaji kita di TPA dulu. Kita husnudzon bahwa guru kita belajar dari gurunya lagi. Belajar dari guru sampai nyambung kepada Imam Syafi'i. Itu husnudzon kita. Yang penting kita membaca kitab atau belajar kepada guru kita. Nanti kita akan bisa berhujah di hadapan ya Allah, saya sholat begini karena guru saya mengajarkan begini. Saya adalah muqallid amni, ya, pengikut mazhab Imam Syafi'i atau pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Ya sudah, semua apa yang diadopsi oleh imam tersebut harus kita ikuti. Dari mulai bab tohara sampai bab salam itu ya ikuti semua. Gitu. Ya, itu rumusnya begitu paling mudah sebenarnya. Tapi saya pengen naik levelnya Ustaz, tidak menjadi muqallid am, pengen jadi muqallid muqtabi. Berarti kan kita ikut kepada imam tapi tahu dalilnya. Nah, seperti kita belajar seperti ini kan kita ngaji tahu riwayatnya begini, dan kita mau milih yang mana. Ternyata menurut Imam Nawawi boleh saja kita ambil semua bacaan-bacaan tadi ya, kita gabungkan menjadi bacaan yang satu kesatuan itu tidak masalah karena semuanya marwi, semuanya teriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Gitu. Nah itu. Ya, jadi insya Allah yang sebelumnya masih diterima. Allah SWT. Terus apa pertanyaan berikutnya di chat? Halo, Aisyah. Saya bacakan saja. Oh iya. Beberapa memperpanjang sujud terakhir dengan tambahan-tambahan doa-doa pribadi di sholat wajib berjamaah, apakah diperbolehkan atau sebaiknya di sholat sunnah saja Ustadz? Karena beberapa jamaah sujud terakhir sholat
lebih lama eh, bangkit menuju salam untuk rakaat terakhir, sujud lama, habis itu salamnya telat biasanya kan imamnya udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini gimana Pak? Ya, kalau berdasarkan beberapa hadis yang kita pelajari sebelumnya tentang bacaan doa di waktu sujud, ya, itu diperbolehkan, malah dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita membaca doa ya di waktu sujud. Kenapa? Karena waktu sujud itu adalah waktu yang mustajab, ya, waktu yang dikabulkannya doa-doa kita. Nah, tidak ada keterangan di situ di sholat mana, apakah di sholat sunnah ataupun di sholat wajib. Ya, artinya di sholat mana saja selama apa baca doanya itu di waktu sujud maka diperkenankan atau malah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Jadi tidak mesti. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan di sholat berjamaah, gitu kan? Apakah boleh kita membaca doa, ya, kemudian doanya lama, gitu ya, sampai kemudian makmumnya itu protes. Nah, tentu ini seorang imam harus memperhatikan makmumnya. Kalau makmumnya itu memang tidak masalah dengan membaca doa panjang, ya, di akhir sujud, ya, berarti tidak masalah, ya kan? Tapi kalau itu bermasalah, ada yang protes, mungkin ada orang tua ya yang tidak berkenan, gitu, maka mengutamakan makmum itu lebih utama. Ya, itu kita baca doa pendek saja di sujud itu, ya, dan kita bisa memperpanjang doa itu di sholat sunnah ketika sendiri, ya, sholat apa namanya, sholat tahajud, misalnya sholat duha dan sebagainya. Nah, jadi memang tidak masalah. Itu malah dianjurkan oleh Nabi, tetapi memang harus dibaca dalam hati kalau menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Ya. Maksudnya sebagai jamaah, Pak, bukan imam. Nggak Oh, apa-apa ya. sebagai jamaah. Nah, kalau Sebagai sebagai jamaah, oh ya, sholat wajib, sujud terakhir, saya perhatikan ada beberapa jamaah yang nggak langsung bangkit. Lama banget udah mau salam, dia baru bangkit gitu. Nah, kuat dugaan saya biasanya ada tambahan-tambahan doa lagi. Nah, itu diperbolehkan atau kalau imamnya sudah ganti gerakan ya, kalau di sholat jamaah kan langsung ikutin gitu kan. Nah, ini gimana tuh? ya. Kalau jadi makmum, maka dia harus mengikuti gerakan imam. Nah, jadi Lebih setelah utama ya. lebih utama mengikuti gerakan. Jadi ketika imam sudah mengucapkan kalimat Allahu Akbar, maka segera makmum ikuti. Ya. Ya, bukan menunggu lama. Jangankan doa, ya, jangankan doa pribadi ketika sujud, lalu kita bangkit dari sujud. Baca Al-Fatihah saja, ya, ketika kita sedang bermakmum kepada imam, dan ternyata imam sudah selesai baca Al-Fatihah, kita belum selesai baca Al-Fatihah, maka kita wajib mengikuti imam. Jangan sampai kita telat. Gitu. Ya. Nah, Artinya jadi imam, ya, jadi gerakan kalau ya, imam lebih utama ya. yang utama. Jadi mengikuti gerakan imam. Kalau imam sudah bangkit dari sujud, mengucapkan kalimat Allahu Akbar, ya, nah, maka kemudian kita ikuti. Ya, jangan sampai kemudian dua tuh, jangan sampai telat atau jangan sampai kita seperti bayangan imam. Iya. Ya, bayangan imam tuh imam belum sampai kepada bar, kita sudah ikut gerak. Oh, kita ikut gerak tuh Allah. Nah, harus nunggu selesai dulu. Sudah. Nunggu imam selesai gerakannya sempurna, gitu ya. Misalkan dari mulai biasanya dari sujud ke berdiri itu kan suka lama tuh ya. Oh, nah makanya bagus imam itu baca Allahu Akbar itu tidak manjang dari bawah. Oh, itu nanti imam itu akan merasa imam sedang bangkit. Bagusnya imam itu ketika sudah berdiri baru Allahu Akbar. Nah, sehingga kan makmum tuh belum melihat imam itu berdiri. Nah, jadi nanti tunggu imam berdiri baru makmum ikut berdiri. Maksudnya gini bacanya ketika jadi imam nih ya bangkit dari sujud kan ada yang bacanya begini dari bangun sujud Allah
Akbar gitu ya, panjang tuh. Iya. Nah, makmum kan karena sudah Allah, udah gerak nih imam. Nah, ini dia kan gerak tuh, padahal belum bar. Jadi jamaahnya malah mendahului takutnya. Ya, takutnya mendahului imam atau malah menjadi bayangan imam. Iya, iya. Nah, bagusnya jadi imam itu bacanya ya jangan Allahu Akbar. Ya, Bangkit dulu. bangkit dulu baru Allahu Akbar. Nah, kan jadi makmum juga merasa oh ini baru selesai. Jadi dia tidak mendahului imam. Ya intinya ketika berjamaah gerakan apapun harus mengikuti imam. Gitu. Pada seluruh santri untuk Ya, syukur. atau barang pribadi sebelum Khairullah. Baik, pertanyaan terakhir, Ustaz. Ini mungkin agak sedikit melenceng dari tema. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau doa mengingatkan orang yang punya hutang agar mereka mau membayar hutangnya, doanya apa ya Ustaz? Atau apa ada referensi hadis agar mereka segera membayar hutang? Jika tidak diambil sebelum Khairullah, maka akan diamankan oleh petugas. Ini ada doanya, cuma Anda lupa. Ini Anda lihat dulu. Ada doa khusus mendoakan orang yang berhutang biar bayar hutang. Boleh Tat, nanti di-share Tat. Ya, termasuk juga doa-doa yang bisa mengingatkan mereka agar bisa bayar hutang. Nah, doanya memang serem. Mau yang serem boleh, tapi yang halus juga boleh Tat. Ini kan biar Mbak Nida itu juga ada referensi. Ya. Jangan Nggak apa-apa. jangan kaku nagih gitu, tapi ada edukasi lah, ada dakwahnya juga. Ya, kewajiban kita menagih hutang. Iya. Kasihan justru kalau kita nggak nagih. Sekian Tat. Kan Anda ya lupa saya doanya. Saya cari dulu dah. Iya. Ya, baik Ustaz. Mungkin bagaimana Bu? Apa bisa langsung ditentukan aja nih dari yang Ya. bertanya aja yang jawab gitu yang dapat gitu ya? Ya, bisa itu. Betul. Ya, baik. Terima kasih Ustaz atas pemaparan dan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Mungkin satu orang Ustaz ya untuk pertanyaan, silakan Ustaz. Untuk kuis Ustaz. Oh, ada kuis juga. Iya, satu aja sih. Satu Oh, pertanyaan. taib. Bacaan minimal sholawat. Nah, silakan. Setelah tasyahud. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Taib. Barakallahu fikum. Sahih. Ahsantum. Barakallah Mas Fikri. Nggak pakai Sayyidina Mas. Ya. Ya, barakallah Mas Fikrun ya. Alhamdulillah Mas Fikrun juga nih yang sudah bertanya dan juga menjawab. Insya Allah nanti hadiahnya akan khusus kali ini gitu ya. Itu akan langsung disumbangkan untuk teman-teman kita yang saudara-saudara kita yang di Palestina ya. Semoga apa yang kita sumbangkan ini walaupun kecil, tapi juga bisa membantu dan juga bisa menjadi catatan amal kebaikan dan saksi kebaikan hari kiamat kelak. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua dan Fatimah Dailani atas waktunya dan atas pemaparan materinya. Marilah kita tutup kajian pada siang hari ini dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa